hukum musik berkaitan Ustaz Hidayat. Yang kedua berkaitan penolakan Ba'alawi dianggap tidak nyambung sampai kepada Nabi dari tesis seorang ulama dari Banten namanya Imaduddin Al-Bantani. Nah, kalau sampai mengikuti para jamaah sekalian perkembangan isu Ustaz Hidayat itu yang bicara tentang musik berkaitan dengan asy'ara itu dipotong, CD-nya dipotong, kemudian ditanggapi. Yang pertama Ustaz dari Salafi namanya Muflih Safitra. Ini alumni Timur Tengah tapi jurusan teknik industri, sehingga gelarnya insinyur. Ini yang pertama menganggap Ustaz Hidayat keliru dan itu blow up di media sosial dan banyak sekali videonya. Saya mengikuti menit demi menit. Yang kedua kemudian perkembangannya adalah di media sosial sampai menjustifikasi bahwa Hidayat karena kasus ini masuk kategori kafir. Orangnya namanya Mariono, orang Jawa Tengah, tidak dikenal dia ini ahli, gelar LC, tak dokter, tak doktor, tak kiai, enggak jelas. Saya sudah lihat tanggapannya di sosial media. Ini akhirnya punya implikasi yang luar biasa. Yang pertama pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah kejar namanya Mariono, siapa dia? Sampai begitu. Karena tidak objektif ketika menanggapi Ustaz Hidayat. Yang kedua ini sampai menjadi isu di Rakernas PP Muhammadiyah. Salah satunya item yang dibahas Ustaz Hidayat. Kamis kemarin Rakernas, kebetulan Majelis Tabligh wilayah Jawa Timur itu dosen saya jadi teman, namanya Pak Abdul Basir. Sama-sama ngisi di Fakih Usman di Unmu Gresik. Ini juga Rakernas dari Kamis kemarin juga ada item yang dibahas tentang fenomena Ustaz Hidayat. Artinya ada gerakan untuk memecah belah umat Islam itu by design. Itu memang by design. Kalau dalam kacamata Pak Jasir Jogokaryan dari Jogja itu by design, memang dibuat. Akhirnya para jamaah sekalian, mau saya mencoba mengkaji, ternyata di Indonesia ini hari ini yang paling otoritatif, punya otoritas bicara seperti itu, ada satu lembaga namanya Rumah Fikih Indonesia. Tokonan namanya Ahmad Sarwan LCMA. Dia alumni Libya Jakarta dan guru-gurunya adalah tokoh-tokoh Salafi. Tapi dia objektif melihat itu. Dia juga membuka narasi-narasi dalam tanda petik. Mohon maaf kalau ada yang salah yang ada ini. Dia juga mengkritik narasi-narasi Salafi yang dianggap mengadu domba, dan satu pun Ustaz Salafi tidak ada yang menanggapi Ahmad Sarwan ini. Jadi jangan bisa belajar fikih dari sini kalau mau pintar. Ketik saja Rumah Fikih Indonesia. Dia menanggapi musik ini dengan sangat objektif. Saya mau sampaikan kalimat dia. Sampai dulu ketemu nanti. Jadi dia bicara dalam sebuah pengajian tentang musik. Ini didengar nggak ya ngomong musik? Bos. Yang banyak itu sampai nanti nanti bisa menambah punyanya dunia. Ustaz Ahmad Sarwan itu bicara begini. Saya periksa pendapat ulama mazhab keempat-empatnya itu mengharamkan musik. Ini Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengharamkan musik. Gimana? Musik pada zaman Nabi itu konotasi musik
include dengan miras di situ, include dengan perjudian di situ, include dengan perzinahan di situ. Itu musik. Jadi kalau orang Arab bicara musik, dia itu gambarnya kayak mereka. Makanya kemudian ulama empat mazhab mengharamkan musik. Karena orang musik itu tidak seperti musik yang kita saksikan pada hari ini. Itu pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian rahimahullah. Nah, kalau musik itu misalnya ringtone HP, ding 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 ding, yaitu tidak kategori musik yang dimaksud lahwal hadis. Itu kan teman-teman itu mesti dalil lahwal hadis itu sesuatu yang melalaikan. Orang yang datang ke musik ke konser itu sudah lalai, tidak ingat Tuhan, sudah ikut miras, sudah ikut berjudi, sudah ikut berzina. Dan itu yang terjadi di Indonesia, namanya kampung legenda di Banjarnegara tahun 57, yaitu sampai cukup berhidup-hidup bangsa kampung setiap malam sampai seminggu bisa 2 kali 3 kali itu ada musik tayung semalam suntuk. Yo ada miras, ada judi, ada perzinahan di situ. Itu cerita legenda di Banjarnegara. Itu seperti itu. Nah kemudian akhirnya musik itu hukumnya apa? Ini yang penting. Kalau kita baca tarjah HPT, tahu HPT Pak? Ngerti HPT? Ya, dulu ada pengajian HPT. HPT itu singkatan Himpunan Putusan Tarjah. Bicara tentang hukum musik ada 3. 1 haram, 2 sunnah, 3 mubah. Musik yang haram ya itu tadi jelas haram. Yang begitu tadi jelas haram. Atau hari ini kita dengan musik kok perilaku kita cenderung ngeres, delok goyang kebon karena ini goyangnya kebon maka diusulkan jadi Menteri Pertambangan dan Energi. Nah kalau kita mari lihat musik kok ngeres, pikiran kita pengen maksiat, ini masuk kategori salah. Tapi kalau kita dengan musik kok iman kita bertambah. Loh, saya kalau mendengarkan musik rohani itu pasti enak. Nilai-nilai agamanya masuk. Saya suka lagu barat tapi Islami, namanya Rise. Kalau dengan itu paling saya suka. Jadi ada imigran Palestina di Amerika, dia musisi, lagu-lagunya yang paling saya dream gitu. Itu isinya itu motivasi. Nah setelah mendengar musik kok semangat ibadah kita meningkat, kualitas hidup kita meningkat, maka musik seperti ini kata takjil Muhammadiyah hukumnya sunnah. Jadi kontennya ya. Jadi yang ketiga ini bisa makro sampai haram. Kalau musik itu mengandung libido yang tadi itu menunjukkan auratnya, kemudian goyangannya, togel tadi sampai goyang patah-patah barang. Apalah kemudian menimbulkan syahwat, yaitu haram. Makanya para ulama mengharamkan musik itu karena konotasi musik pada zaman Nabi menurut Ustaz Sarwa tadi seperti itu. Jadi bicara fikih itu, jadi hukum itu berkaitan dengan ilah sebab produk itu kemudian baru ditentukan hukumnya. Nah kalau yang menimbulkan dor ya haram, kalau yang menimbulkan manfaat ya nggak apa-apa, atau sunnah tadi minimal mubah. Kalau tidak punya dampak apa. Saya mancing Mbak di laut Probolinggo nyewa perahu 900 ke tengah laut, mancing apa?
saya mancing juga tambah imannya, aku oleh Pak Kecil tidak berkurang iman saya. Kira-kira apa itu? Ya ubah. Nah ini dikebiak-biak bahwa setiap musik dan alat musik itu mungkar, haram. Lah Ustaz Kaji Hidayat menunjukkan ini. Makanya sekarang dampak ini, Pak. Dampak ini ada bersih-bersih Masjid Muhammadiyah melakukan bersih-bersih dari aktivis teman-teman salah. Itu dampaknya. Jadi nanti kalau Salafi diusir dari beberapa masjid, itu dampak dari ini. Karena sangat konyol ketika memberi hukum sampai orang seperti Ustaz dari Hidayat dikafirkan itu kan sungguh terlalu. Iya. Nah, saya mengikuti ini. Makanya ini bagian dari fitnah. Saya lanjutkan. Ya.